Biar aku antar, jadwalku siang ini sudah selesai. Tidak perlu, aku bawa mobil, tolak Karina dengan cepat. Jujur ia merasa tidak enak hati karena sejak kemarin sudah banyak merepotkan Bara. Bahkan pria itu juga membantunya meminta izin untuk tidak bekerja selama beberapa hari, padahal ia baru saja masuk sebagai dokter baru. Sudah, Karina jangan sungkan. Bara sudah biasa menjadi supir pribadi kok. Kemanapun kamu mau pergi, dia selalu tahu jalan tikus agar tidak terjebak macet, sahut Leon tiba-tiba. Hais, kenapa kedengarannya tidak keren sekali? Aku tidak mau menjadi supir pribadimu lagi, ucap Bara yang terlihat kesal. Sudah 6 tahun lamanya ia mendedikasikan hidupnya untuk menemani Leon dan Lily dalam susah ataupun senang. Setelah memastikan Leon dan Lily menemukan kebahagiaan baru dalam diri Zeva, kini ia pun perlahan mundur teratur untuk menjalani hidupnya sendiri. Haha, ya sudah sana antar Karina pulang. Leon mendorong lengan Bara agar mepet dengan Karina. Senyumnya seolah mengisyaratkan agar Bara mencoba dekat dengan adik iparnya itu. Iya jangan dorong juga. Bara menoleh menatap Karina dengan wajah bersemu merah. Ayo, aku antar. Iya. Karina yang tiba-tiba terlihat salah tingkah, segera melangkah pergi mendahului Bara. Kini tinggallah Zeva dan Leon yang masih berdiri di depan pintu ruangan itu. Mereka terus memandangi kepergian Bara dan Karina hingga menghilang dari pandangan. Ayo masuk, ucap Leon sambil meraih handle pintu dan langsung membukanya. Saat pintu itu terbuka, terlihat Tuan Mike sedang tertidur dengan diawasi 2 orang ajudan. Kedua orang bertubuh kekar itu segera berdiri dari posisi duduk mereka saat menyadari kedatangan Zeva dan Leon. Nona, Tuan. Kalau begitu kami permisi berjaga di luar. Iya, terima kasih. Saya dan suami saya akan berjaga di sini sekarang, ucap Zeva dengan ramah. Sementara Leon hanya tersenyum dan mengangguk membiarkan istrinya bicara. Sesaat setelah kepergian kedua ajudan pribadi Tuan Mike itu, Zeva mulai mendekat hingga berdiri di samping ranjang rumah sakit. Sejenak ia diam terpaku memandangi tubuh lemah yang tak lagi muda. Hingga detik selanjutnya tangannya mulai bergerak, menyentuh punggung tangan sang papa. Di saat bersamaan kedua mata sembah pria parubaya itu terbuka. Perlahan ia mengerjap hingga mulai melihat jelas siapa orang yang sedang berdiri di sampingnya. Mama saya. Air mata Zeva mulai berjatuhan seiring anggukan kepalanya. Iya pak. Ini ma saya. Sontak tubuh lemah itu langsung bangkit dari posisi berbaringnya. Ma saya. Dengan sigap Leon membantu sang mertua yang kesusahan untuk duduk. Pelan-pelan Uncel, jangan terlalu memaksakan diri. Ia sepertinya masih terbiasa memanggil pria parubaya itu dengan sebutan Uncel, sama seperti Flora. Tuan Mike mengalihkan pandangannya, menatap Leon. Tidak Leon. Uncel baik-baik saja. Beliau kembali menatap Zeva dengan mata yang mulai memanas berkak-kak kaca. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa Tuan Mike berusaha turun dari atas tempat tidur. Bahkan beliau tak peduli saat jarum infus yang melekat di punggung tangannya tercabut karena terlalu banyak bergerak. Pak jangan banyak bergerak dulu, ucap Zeva yang terlihat panik sekaligus kaget saat sang papa tiba-tiba turun, berdiri di hadapannya. Pria parubaya itu seolah tak peduli. Kedua tangannya menangkup wajah Zeva dengan kedua telapak tangan. Mazaya, ini kamu nak. Papa rindu sekali. Mazaya maaf. Suara isak tangis pria parubaya itu mulai terdengar hingga detik selanjutnya ia tiba-tiba berlutut di hadapan Zeva. Maafkan papa, Mazaya. Sejak kamu lahir sampai sekarang, papa terus saja menyakiti kamu dengan kata-kata papa. Tuan Mike kembali mengingat satu momen beberapa waktu yang lalu, saat ia menemui Zeva dan mengata-ngatainya dengan kasar. Ia mulai menyesali setiap kata yang keluar dari mulutnya tanpa menyadari jika hinaan itu ia berikan kepada darah dagingnya sendiri.
Zeva dan Leon bergerak cepat membantu Tuan Mike untuk berdiri. Maafkan Papa, Mazaya. Papa menyesal, maafkan Papa. Tuan Mike terus menatap Zeva seraya mengucap maaf. Meski ia tahu rasa sakit yang ia torehkan di hati Zeva tidak akan pernah terbayar dengan kata, maaf. Perlahan Zeva menyeka air mata di pelupuk mata sang papa. Tidak ada anak di dunia ini yang akan membenci orang tuanya. Apapun yang terjadi di masa lalu bahkan beberapa waktu yang lalu, aku sudah memaafkan semuanya. Aku yakin ibu yang sudah berada di surga pasti akan mengatakan hal yang serupa. Pa, miss you so much. Tuan Mike mendekat dan langsung memeluk Zeva dengan erat. Ia pun kini menyesali karena sempat mengabaikan firasatnya beberapa waktu yang lalu saat pertama kali bertemu dengan Zeva. Leon yang berdiri di samping Zeva mulai tertunduk saat tak bisa menahan rasa harunya. Kedua mata Zeva terpejam, pada akhirnya ia menemukan tempat ternyaman kedua setelah pelukan hangat suaminya. Ya, ia tidak pernah menyangka, di umur yang sebentar lagi menginjak 28 tahun, ia akan menemukan kebahagiaan berlipat ganda. Percayalah, pepatah yang mengatakan akan ada pelangi setelah hujan itu bukan sekedar opini saat kita membuktikannya sendiri. Tidak ada yang tidak mungkin untuk seseorang yang menjunjung tinggi arti kata sabar dan tunggu. Setelah perasaan yang sudah sama-sama lebih baik, saat ini Leon, Zeva dan Tuan Mike mengobrol bersama. Pria parubaya itu tak terlihat seperti orang yang baru saja melewati masa kritisnya. Beliau seolah tak ingin melewatkan satu momen pun untuk menceritakan banyak hal kepada putri dan menantunya. Terlebih hal yang ia ceritakan adalah kisah tentang masa lalu di mana kesalahpahaman membuat mereka terpisah jarak dan kecepatan waktu. Waktu itu Papa terlalu mempercayai nenek kamu. Karena bagi Papa seorang ibu tidak mungkin berbohong. Namun ternyata kepercayaan Papa salah besar. Sekarang Papa menyesali semuanya, andai ibu kamu masih hidup, pasti dia akan sangat membenci Papa. Zeva mengulurkan tangannya menepuk punggung tangan sang papa dengan lembut. Sekarang dirinya tahu bahwa kejadian di masa lalu yang terjadi antara ayah dan ibunya hanyalah karena kesalahpahaman semata. Papa tidak perlu khawatir, ibu pasti tidak membenci Papa. Walau bagaimanapun Papa hanya menjadi korban adu domba saja, ucapnya. Betul Uncel, sebaiknya jangan terlalu dipikirkan. Sekarang Paman fokus aja ke penyembuhan, sambung Leon. Tuan Mike menoleh menatap sang menantu yang dulu juga pernah menjadi menantunya saat menikah dengan Flora. Sudah sangat lama ia tidak bertatap muka dengan Leon seperti ini. Bukan hanya karena merasa tidak enak hati akibat perbuatan Flora 6 tahun yang lalu, Tuan Mike juga merasa bahwa sekarang perusahaan Leon sudah lebih berkembang pesat. Jika dulu beliau menganggap Leon adalah saingannya maka sekarang tidak lagi. Leon, perusahaan Papa, sekarang tidak mempunyai seorang pemimpin. Apa kamu bersedia? Gabungkan saja perusahaan kamu dan perusahaan Papa. Sontak saja Zeva dan Leon saling menatap satu sama lain. Mereka tidak menyangka seorang Mike Wilson akan mengatakan hal itu. Setelah beberapa saat Leon kembali menatap mertuanya. Apa maksud Uncel? Maksud saya, Papa. Sejenak Tuan Mike hanya tersenyum lalu menoleh menatap Zeva. Perusahaan itu adalah hasil kerja keras Papa untuk anak dan istri yang tidak pernah Papa bahagiakan. Sekarang biarkan Papa menyerahkan semuanya, perusahaan itu akan segera diubah kepemilikannya menjadi nama Zeva. Aku. Kedua mata Zeva membulat karena kedatangannya ke rumah sakit itu bukanlah untuk meminta warisan namun secepat ini papanya malah membahas hal tersebut. Tuan Mike kembali menganggukkan kepalanya. Tentu saja siapa lagi. Karina sudah memilih jalan mandiri untuk karirnya. Meski begitu Papa juga sudah menyiapkan sesuatu untuknya. Papa mempunyai sebuah yayasan kesehatan dan sejak awal pendirian. Papa sudah menulis surat kuasa atas kepemilikan tempat tersebut dengan nama Karina.
Sementara kamu adalah pewaris utama yang telah hilang selama ini. Jangan menolak, biarkan papa menebus rasa bersalah. Hembusan nafas beliau terdengar lirih ketika kembali mengingat momen-momen menyedihkan saat menyia-nyiakan istri dan anaknya di masa lalu. Tuan Mike kembali menatap Leon yang sedang duduk di sampingnya. Leon, sekarang papa tahu perusahaan kamu juga sudah berkembang pesat, tapi apakah kamu mau membangun perusahaan papa juga? Leon menganggukkan kepalanya perlahan. Jika semua itu demi Zeva, saya bersedia. Sungguh hati Tuan Mike terasa begitu lega. Karena sekarang ia tidak lagi risau masalah perusahaan yang akan ia berikan ke siapa. Lalu bagaimana dengan nasib Flora? Zeva yang tiba-tiba merasa tidak enak hati pun langsung mengingat Flora. Lalu bagaimana dengan Flora? Maaf, tapi tadi pagi aku dan Leon menggagalkan rapat dewan direksi yang dia pimpin karena kami berpikir rapat itu harus menunggu papa sadar dulu. Tuan Mike menarik senyum tipis seraya menghembuskan nafas kasar. Setelah semua yang Flora lakukan hari ini kepadanya, beliau seolah tidak lagi respek. Selama bertahun-tahun beliau selalu memaklumi kelakuan Flora, namun hari ini tidak lagi. Kamu tenang saja, papa sudah menyiapkan hal yang baik untuk dia. Anggap saja ini adalah hukuman untuknya karena telah begitu menganggap sepele kepercayaan papa. Lagi-lagi Leon dan Zeva hanya bisa menatap satu sama lain tanpa bisa berkomentar. Di tempat yang berbeda, saat ini Bara dan Karina sedang dalam perjalanan pulang. Sesekali Karina nampak melirik jam di pergelangan tangannya. Kamu kenapa terlihat gelisah? Jika kamu ingin sesuatu atau ingin bicara sesuatu katakan saja, sahut Bara tiba-tiba. Sebenarnya aku masih takut pulang ke rumah. Pagi tadi Kak Flora datang dan kami bertengkar cukup hebat. Karena terlalu emosi aku bahkan mengatainya tanpa sadar. Aku minta tolong sekarang kamu antar aku ke hotel saja. Nanti salah satu pelayan di rumah akan mengantarkan pakaianku ke sana. Sejenak Bara nampak tertegun seraya sesekali melirik ke arah Karina. Kalau begitu kamu ikut aku pulang ke apartemenku saja. Jangan berpikir aneh-aneh dulu, aku tidak bermaksud untuk macam-macam. Kamu bisa mandi dan beristirahat di sana selagi aku kembali ke rumah sakit untuk bekerja. Karina menoleh menatap pria itu dengan perasaan bingung. Rasanya beberapa waktu yang lalu Bara masih menjadi pria yang paling menyebalkan di muka bumi ini. Namun hari ini pria itu menjadi sosok berbeda di matanya. Ia bisa merasakan ketulusan Bara. Apa kamu memang sudah terbiasa membawa wanita ke apartemen kamu? Wah, sepertinya kamu seorang suhu. Kedua bola mata Bara membulat sempurna. Tiba-tiba ia merasa gugup sendiri. Kenapa kamu berkata seperti itu? Aku hanya kasihan saja kepadamu karena selalu menjadi korban keegoisan Flora. Aku sangat tahu sikap wanita itu. Jika memang tadi kamu bertengkar hebat dengannya, maka aku yakin sekarang dia pasti sedang menunggu kamu pulang, untuk melanjutkan pertukaran kalian. Karina memijat keningnya yang tiba-tiba terasa berdenyut. Ah, sial sekali, kamu benar. Entah kenapa Kak Flora selalu saja seperti ini. Dia tidak pernah sadar bahwa ketegasan papa itu karena papa sangat menyayangi kami semua. Baiklah kalau begitu aku akan menumpang di apartemenmu hari ini, terima kasih ya. Bara yang sempat menoleh langsung mengalihkan pandangannya saat merasa gugup melihat senyum manis Karina. Tidak perlu berterima kasih, aku melakukan semua ini karena permintaan Leon dan Zeva. Walau bagaimanapun kamu adalah adik Zeva sekarang. Flora yang merasa frustasi karena semua rencananya hari ini gagal terlihat meneguk minuman Care es di ruang tengah kediaman keluarga Wilson. Lihat saja kalau wanita sialan itu pulang, aku akan menghajarnya tanpa ampun. Dia hanya anak pungut tapi berani-beraninya bersekongkol dengan si Jalet NG tidak tahu diri itu.
Saat hendak kembali menuang minuman di gelasnya, pandangan Flora tiba-tiba saja tertuju melihat beberapa orang petugas keamanan yang biasanya berjaga di depan, datang menghampirinya. "Untuk apa kalian masuk ke sini? Jangan menggangguku," ucapnya. "Maaf mengganggu waktu Anda, Nona. Tapi kami baru saja mendapatkan perintah dari Tuan Besar. Beliau meminta kami untuk membantu Nona pindah dari rumah ini." Flora yang sejak tadi fokus dengan minumannya kini mendongakkan kepala melihat keempat orang petugas keamanan itu. Apa? "Tuan Mike meminta kami membereskan semua barang-barang Nona untuk dibawa pindah ke apartemen di daerah pinggiran kota. Beliau juga meminta kami menyita mobil Nona." Kali ini Flora terlihat tidak bisa santai hingga berdiri dari posisi duduknya. "Apa?" Sesampainya di unit apartemen milik Bara, Karina masuk seraya mengedarkan pandangannya melihat ke sekeliling ruangan yang nampak didominasi warna biru langit dan abu-abu. Dirinya bahkan terpana saat melihat perabotan yang begitu rapi bersih, tempat tinggal seorang dokter yang sangat menjaga kebersihan. "Aku saja tidak pernah sebersih ini, kadang kamarku malah berantakan," batinnya. Bara yang baru saja pergi ke dapur kini kembali menghampiri Karina dengan dua minuman kaleng di tangannya. "Duduklah dulu, aku tidak punya makanan di sini, apa kamu mau pesan makanan?" Tidak usah." Karina meraih minuman kaleng itu dari tangan Bara. "Dua minuman ini saja sudah cukup. Maaf merepotkan kamu." "Tidak masalah, ayo duduk." Bara membuka minuman kaleng miliknya lalu beranjak duduk di sofa, bersandar dengan santainya. Sejenak Karina nampak terpaku seraya memandangi Bara dari jarak beberapa meter. Rasa penasarannya tiba-tiba menyeruak, apalagi pagi tadi sang papa pun mengenali bahwa Bara adalah teman Flora. "Apa aku boleh bertanya sesuatu?" tanyanya sesaat setelah duduk di hadapan Bara. Boleh," jawab Bara dengan singkat lalu kembali meneguk minumannya. "Sebenarnya aku bingung, ternyata kamu adalah sahabat Kak Leon juga. Apa kamu akan menikahi mantan istri sahabat kamu sendiri?" Saking kagetnya Bara sampai memuncratkan minumannya ke sembarang arah. Dalam kondisi terbatuk-batuk ia menoleh memandangi Karina dengan raut wajah tak percaya. "Siapa yang memberitahu kamu bahwa aku akan menikahi Flora?" "Ya, tidak aku pungkiri hubungan rumit kami di masa lalu memang pernah terjadi, namun itu tidak berlangsung dalam waktu lama. Setelah semua kesalahan yang pernah aku lakukan kepada Leon, aku sudah melupakan Flora, dan memulai hidupku sendiri. Jangan pernah menyangkut pautkan aku dengan Flora lagi karena kami tidak punya hubungan apapun." Karina masih nampak tak percaya karena beberapa waktu lalu bahkan dengan tegas Flora mengatakan bahwa Bara adalah someone special yang tidak boleh ia ganggu. "Sudah, jangan dipikirkan. Kamu tidak perlu mempercayai setiap kata yang diucapkan Flora." Bara yang tadi duduk santai kini kembali berdiri dari posisinya. "Aku akan siapkan handuk untuk kamu dulu, duduk santailah dulu sampai pakaian kamu datang." "Iya, terima kasih." Karina tak banyak bicara dan membiarkan Bara meninggalkan ia di ruangan itu sendirian. Diliriknya jam di pergelangan tangan yang sudah menunjukkan pukul 6 sore, namun pelayan yang ia minta tolong membawakan pakaiannya belum juga datang. Ternyata dia bukan pacar Kak Flora. "Kenapa aku merasa lega seperti ini? Ayolah Karina, jaga pikiran kamu," batinnya.